saya mengalami kalah total karena beliau memang saya akui pakar, ngerti. Ketika beliau tanya tentang keselamatan di dalam agama saya, memang saya jujur aja, saya tidak mengerti. Karena apa? Orang yang saya ikuti, nabi yang saya ikuti juga tidak mengerti nasibnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Itulah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya. Di video kali ini kita akan mereview dari kesaksian murtadin yang mencoba untuk menggiring negatif atau mempelesetkan ajaran Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Mari kita simak saja, nanti kita akan bahas ya, kita akan analisa apa-apa saja yang coba murtadin ini bengkok-bengkokkan atau sesatkan terhadap ajaran Islam. Mari kita simak. Yeswa Hamasyah Baruk Ata wa Anahnu. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan kita semua. Mula-mula perkenalkanlah, nama saya Mohari. Saya berasal dari kota kecil Madiun dan saya bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus tahun 1984. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang boleh dikatakan kusuk dalam agama saya yang lama. Oke, kita tanggapin ya. Lama sekali ya, Madi aja belum lahir ini. Lama sekali ini orang sudah jadi murtad ya. Nah sekali ini orangnya. Kita lanjut kembali ya kawan. Sekaligus saya sangat percaya bahwa agama saya lah agama yang paling benar. Agama saya lah agama yang diridhoi oleh Allah. Kitab suci saya mengatakan, janganlah kamu mengikuti suatu pengetahuan atau ilmu yang kamu sendiri tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di hadapan Allah. Saudaraku, saya mau ceritakan bagaimana saya kok percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ceritanya begini saudaraku, ketika saya kerja di PT Semen Gresik sebelum saya menjadi Kristen, dalam perjalanan saya pulang dari Madiun itu saya bertemu di dalam bis dengan seorang penginjil. Nah, seorang penginjil itu saya nggak tahu kok mengerti tentang ajaran agama saya, bahkan menguasai. Terjadi dialog. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah ini bapak ini ya, ceritanya dia bertemu misionaris ya. Namanya misionaris ya tentunya dia sudah menguasain Pak. Sudah menguasai teori-teori di dalam Islam, walaupun tidak semua dia kuasain. Hanya saja hal-hal yang digunakan untuk mempengaruhi agar orang itu jadi murtad, itu dia pasti punya, namanya juga misionaris. Nah, ini tergantung penguasaan Bapak terhadap ilmu ajaran Islam. Kalau berilmu yang sangat minim, apalagi tidak ada ilmu tauhid, otomatis ya bakal hancur ya, bakal terpengaruh nantinya karena kosong ilmu tauhidnya tentang ketuhanan ya. Kita lanjut. Jadi diskusi karena dia tunjukkan kitab sucinya. Setelah ditunjukkan kitab suci, saya ambil keputusan bahwa kitab suci itu sudah tidak benar, sudah dirubah, sudah dipalsu dan lain sebagainya. Ketika terjadi dialog panjang lebar, beliau menerangkan tentang kebenaran dari kitab suci itu berdasarkan ayat-ayat yang saya miliki di dalam kitab suci saya. Dalam dialog itu sendiri, dia tahu jalan pikiran saya. Sampai saya berpikir, orang ini agamanya apa? Kok tahu dengan agama saya? Nah, kan? Ini kan aneh ya. Ini artinya orang ini bodoh ilmu tauhid, bodoh ilmu ajaran Islam.
Jadi sangat wajar kalau jadi murtad ya, sangat wajar bila jadi murtad kalau dengan misionaris tidak bisa mengcounter ilmu, tidak ada ilmu tauhid di dalam dirinya, ya jadi seperti ini gitu loh. Kita lanjut. Nah, dari dialog itulah saya tidak bisa memberi jawaban ketika beliau menanyakan hal-hal tentang keselamatan. Ketika ditanya tentang keselamatan, memang saya bingung. Selama ini saya belajar tentang agama saya hanya syariatnya, hanya boleh dikatakan kulitnya saja. Tapi sampai detailnya ke dalam, itu tidak pernah diajarkan tentang tujuan beragama itu adalah keselamatan jiwamu. Ya kan? Ini kan sudah sangat jelas. Dia katanya memeluk Islam cuman syariatnya. Berarti dia tidak mempelajari tauhid, ilmu tauhid tentang ketuhanan dalam Islam. Jadi begitu datang Tuhan namanya Tuhan Yesus menurut misionaris itu dia terima karena dia tidak ada ajaran, tidak belajar ilmu tauhid. Ini kebodohan orang ini ternyata. Berarti orang tuanya pada saat dia hidup tidak mengajari ilmu tauhid. Hanya dilajarin cara beribadah saja, sembahyang, puasa itu syariat namanya. Tetapi ilmu batinnya, ilmu ketuhanannya nggak diajarin. Tauhidnya padahal dalam Islam itu yang penting itu tauhidnya. Berarti ini orang sama dengan mengajarin monyet, topeng monyet dilatih ya pinter. Naik sepeda aja bisa pinter, topeng monyet bisa. Apalagi gerakan-gerakan sholat bisa topeng monyet itu. Nah, apa bedanya orang ini dengan topeng monyet? Hanya diajarin sholat, cara puasa, tapi dia tidak mengetahui sholatnya itu untuk Tuhan yang bagaimana, untuk Tuhan yang siapa, sifat Tuhan yang bagaimana, nggak diajarin gitu loh. Jadi intinya sama aja orang ini kosong ilmu agamanya ya. Kita lanjut. Yaitu ketika kita dipanggil Tuhan ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, dari sinilah saya berpikir, kenapa kok selama ini saya belajar kok nggak mengarah ke situ? Dalam dialog itulah banyak beliau mengupas jaminan keselamatan baik di dalam agama saya maupun agama yang saya nggak tahu dia itu persisnya Islam apa Kristen, saya juga nggak tahu. Tetapi toh akhirnya dia mengaku setelah saya bertobat, dia katakan dia juga dari agama lama seperti apa yang saya anut. Saya merenung, kalau saya menjalankan syariat agama dengan sungguh-sungguh, tapi ujung-ujungnya akhirnya saya nggak selamat, bagaimana saya ini? Karena tujuan umat beragama itu pada hakikatnya setelah dia nanti meninggal, dua pilihan, surga atau neraka. Karena di dalam agama saya jujur aja, keselamatan itu tidak pernah diceritakan secara pasti, hanya kata semoga, insya Allah ya. Nah, dalam dialog ini akhirnya saya mengalami kalah total karena beliau memang saya akui pakar, ngerti. Ketika beliau tanya tentang keselamatan di dalam agama saya, memang saya jujur aja saya tidak mengerti. Karena apa? Orang yang saya ikuti, nabi yang saya ikuti juga tidak mengerti nasibnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Itulah inilah namanya ya, orang ini bodoh agama ya. Ini artinya bodoh ilmu agama. Nabi Muhammad itu telaganya aja sudah ada, namanya telaga Al-Kautsar. Itu Anda bisa lihat dalam Quran surah Al-Kautsar ya. Bayangkan telaganya Nabi Muhammad itu sudah disiapkan. Ya, ada sudah di dalam jaminan di dalam Islam itu telaga Nabi Muhammad yang nanti duduk di dalamnya diisi oleh orang-orang yang membela kepentingan Nabi Muhammad, yang selalu dalam hal ini dirinya dipasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Islam. Nah, itu nanti duduk dan menikmati telaga Rasulullah, telaga Al-Kautsar di dalam surga. Jadi Nabi Muhammad itu bukan saja masuk surga, tetapi malah mempunyai telaga dia, telaga Al-Kautsar namanya. Kita bahas dulu ya sedikit masalah Islam ini ya. Sebenarnya kalau orang ini pintar ya, kalau dia belajar ilmu agama Islam, dia bisa menjawab seharusnya. Yang punya kata Islam, selamat itu milik orang Islam. Misionaris tidak punya kata-kata Islam, tidak punya kata-kata selamat. Justru Islam itu berasal dari kata, Anda bisa lihat nih dari masdarnya,
Ya, dari kata aslama yuslimu islaman. Nah, dari kata-kata ini banyak sekali artinya yang mendukung dari kata-kata ini, yang seperti taat, tunduk, patuh, berserah diri. Nah, bila kita jabar dari kata-kata aslama ini, bisa kita lihat nih. Perdamaian, damai. Jadi Islam itu agama yang damai. Kemudian aslama, taat, berserah diri. Jadi apabila ada orang yang berserah diri kepada Allah Tuhan yang Maha Esa murni, baik sejak zaman Adam sampai Nabi Muhammad, itu orang yang berserah diri itu namanya orang itu Islam juga, walaupun agamanya berbeda pada masa itu. Jadi tetap terjawab dalam posisi orang yang berserah diri, maka dia Islam juga. Nah, ini. Salim. Jadi Islam itu bersih dan suci. Jadi kalau orang Islam itu bersih dan suci, nggak kotor gitu loh. Nggak kotor, nggak makan yang sembarangan, nggak makan mayat, nggak makan cecak, nggak makan babi, kucing, anjing. Pokoknya Islam itu ada aturannya. Makanan itu nggak asal makan yang bukan masuk ke mulut, yang najis katanya. Nah, ini Islam nggak mau kotor seperti itu, nggak mau makan mayat, nggak mau makan cecak, nggak mau kalau orang Islam. Beda dengan ajaran murtad ini. Dia murtad ini maka dia asal makan gitu loh. Semua dimakan yang kotor, yang jorok, yang pokoknya nggak ada aturan. Karena di dalam kitab suci mereka itu yang masuk ke mulut itu nggak najis gitu loh. Semua dimakan, termasuk mayat itu dimakan itu. Memang ada mayat bayi dimakan juga itu, karena nggak ada aturannya gitu loh. Sudah dibebaskan semua makanan di ajaran mereka, sudah dibebaskan. Nah, ini yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran murtadin yang sekarang ini gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Gapnya setiap saya sembahyang 5 kali sehari semalam, saya selalu mendoakan beliau, dan itu harus saya akui. Jadi kalau levelnya seorang tuntunan atau nabi masih kita doakan, bagaimana nasib saya nanti? Siapa yang mendoakan saya? Oke. Nah, di sini murtadin ini kembali ya mencoba untuk menggoreng-goreng, menyalah-nyalahin arti posisi salawat. Yang mana salawat ini di dalam Islam itu selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya bagi orang yang berselawat itu adalah itu kembali kepada diri orang. Jadi bukan mendoakan Nabi Muhammad, tetapi mendoakan dirinya sendiri untuk kejaminan dan keselamatan pada dirinya. Jadi makna selawat seperti itu kalau untuk umat Islam. Orang Islam itu sendiri yang berselawat. Jadi orang ini justru nggak belajar. Arti salawat itu bukan mendoakan yang diucapkan selawat, akan tetapi itu tergantung konteks orang yang mengucapkan selawat. Kalau umat Islam itu sendiri yang mengucapkan selawat kepada Nabi, maka itu akan kembali kepada dirinya, kebaikan-kebaikannya itu. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Setelah sampai di Mojokerto, akhirnya beliau mengingatkan saya, Har, ingat, kita hidup ini cuma sekali. Jangan sampai salah pilih, sesal kemudian tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dia mengatakan, tiap yang berjiwa akan mati. Hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ingat, ya? Iya, kalau kamu bisa kembali ke sono dengan selamat, nggak apa-apa. Kalau nggak selamat, kamu akan menjadi roh gentayangan. Oke, jadi sudah cukup jelas ya. Justru Islamlah yang punya kata selamat, keselamatan. Ajaran pengikut Paulus ini meminjam milik umat Islam, tapi ujung-ujungnya mengatakan Islamnya nggak selamat gitu loh. Bagaimana sih? Yang pemilik kata selamat dipinjam kata-katanya, tapi kemudian yang pemilik ini dikatakan nggak selamat. Ini kan aneh gitu loh. Ini kan aneh. Islam itu yang pemilik kata selamat. Ajaran Islam itu aslama yuslimu islamana. Ujung-ujung datang ajaran pengikut Paulus, ajaran si murtad ini meminjam kata-kata Islam itu, kata selamat itu. Kemudian dia mengatakan yang dipinjamnya ini dikatakan tidak selamat. Ini bagaimana otaknya gitu loh. Artinya ini orang nggak terima kasih, ajaran nggak terima kasih, nggak bersyukur gitu loh. Sudah pinjam milik ajaran agama orang lain, tetapi malah justru menghujat, mengatakan ajaran yang dipinjamnya ini, kata selamat ini malah dikatakan nggak selamat gitu loh. Nah itu, kembali kita menjelaskan ya makna dari insya Allah.
Nah, di dalam Islam memang tidak boleh melarang umat Islam itu berkata-kata yang pasti. Di dalam Al-Quran kita bisa lihat di surah Al-Kahfi ayat 23 ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda ya. Jadi dalam hal ini jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti melakukannya itu besoknya. Jadi dilarang dalam Islam ya memastikan sesuatu. Ya, memastikan sesuatu kata-kata yang pasti itu sungguh dilarang di dalam Islam karena ada hak-hak Tuhan di situ. Jodoh, maut, usia ya, jodoh, maut, ketetapan Tuhan itu hak prerogatif Tuhan. Tiba-tiba datang manusia yang bukan miliknya memastikan sesuatu. Nah, ini kan dodol namanya gitu loh. Ini kan dodol. Ini sama saja mencuri hak Tuhan ya, sama saja mencuri hak Tuhan. Berani memastikan sesuatu yang bukan haknya. Sama, ini pengikut Paulus ini, si murtad ini berani mengatakan pasti keselamatan. Padahal yang membuat keselamatan itu Tuhan itu sendiri. Yang menggerakkan hati manusia itu Tuhan itu sendiri. Tiba-tiba datang orang ini memastikan sesuatu yang bukan haknya. Ini kan sama saja mencuri hak Tuhan ya. Mencuri hak Tuhan. Padahal di dalam Bible mereka, ya di dalam Bible mereka pun sebenarnya ada kata-kata, ada ayat yang menjelaskan jangan menggunakan kepastian. Tetapi katakanlah dalam posisi ini hanya Tuhan yang mengetahui. Ya, dalam posisi ini Tuhan yang memberkati segala, hanyalah Tuhan. Nah, ini artinya posisi kepasrahan, tidak pasti juga gitu loh. Saya buktikan di sini di dalam Bible Anda Pak Murtadin bahwa di Bible Anda juga banyak kata-kata yang nggak boleh menggunakan kata pasti karena itu bukan hak milik Anda, karena itu hak milik Tuhan. Tetapi Anda berani memastikan sesuatu, berarti Anda bukan saja bertentangan dengan Al-Quran, tetapi juga bertentangan dengan Bible Anda sendiri. Ini buktinya ya, Madia buktikan. Itu kamu harus ingat. Oke, nah ini Madia tampilkan ya. Jadi kalau di dalam Islam itu mengatakan kata insya Allah, artinya berserah diri kepada Allah, hanya Tuhanlah pemilik sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berani memastikan kalau bukan milik Allah itu, maka Allah nyuruh gunakan kata insya Allah. Nah, kalau di dalam Bible itu sendiri, itu Allah menyuruh, Sang Pencipta menyuruh kalau Tuhan menghendakinya. Nah, ini sama dengan kata-kata insya Allah sebenarnya. Hanya saja redaksinya kalau Tuhan menghendaki. Nah, ini sebenarnya termuat di Bible si Murtadin ini. Tetapi Murtadin berani memastikan Anda pasti masuk surga, Anda pasti dapat duit banyak, Anda pasti banyak rezeki. Siapa dia gitu loh? Siapa dia berani memastikan sesuatu yang bukan haknya? Ini yang di dalam Islam itu mencuri hak Tuhan namanya. Jadi Murtadin ini mencuri hak Tuhan, mencuri hak sesuatu yang bukan hak miliknya karena berani memastikan sesuatu yang sebenarnya dia juga nggak tahu gitu loh. Ya, ini Anda bisa lihatnya pembuktiannya, Anda bisa lihat di Korintus 1 Korintus 4 ayat 19. Ini Madia tampilkan saja ini. Poin-poinnya Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul 18 ayat 21 ya. Kemudian Anda bisa lihat banyak sekali nih di Kisah Para Rasul 18 ayat 21 ini. Mari melainkan sambil meminta diri, ia berkata, insya Allah aku akan kembali kepadamu. Nah, jadi dalam posisi ini, insya Allah di sini adalah jika Tuhan menghendaki, kalau dalam posisi bahasa yang di kitab suci mereka di Bible. Seperti itu kawannya. Di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 Anda bisa lihat banyak sekali kata-kata yang menjelaskan tentang jika Tuhan menghendaki. Kalau dalam Islamnya namanya insya Allah. Nah, ini menunjukkan kepasrahan juga kepada Tuhan. Berarti si Murtadin ini pertama dia tidak memahami Bible-nya. Kedua, dia berani memastikan sesuatu yang bukan haknya. Itu artinya orang ini mencuri hak Tuhan gitu loh, pencuri hak Tuhan. Ini hukumannya sangat berat karena Allah Subhanahu wa taala kalau dalam Islam itu melarang orang memastikan sesuatu yang bukan haknya. Karena itu sama saja mencuri hak Tuhan. Sambil kita kembali ya ke Murtadin ini. Waduh, saudaraku, merinding saya. Beliau turun di Mojokerto. Saya bablas turun ke Surabaya, dari Surabaya saya langsung ke Gresik. Saya nggak sabar, saya buka
kitab suci saya dari berbagai terjemahan. Dan ketika saya mengkaji, belajar dari berbagai para tokoh ulama, baik di Jombang, baik di Gresik, baik di Pasuruan, Malang, Bangil, itu semua saya datangi. Apa yang terjadi saudaraku? Apa yang dikatakan itu pas ada semua. Hanya bahasanya yang berbeda. Tapi tujuannya, maknanya, artinya semua sama. Terutama yang menjadi pikiran saya adalah surat yang paling mengesankan, surat 3 ayat 45. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang dekat dengan Allah. Saudaraku, yang perlu digarisbawahi adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal dunia akhirat itu milik Allah. Bukan itu saja. Isa akan... Kita jawab langsung ya. Jadi maksudnya terkemuka di dunia, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam ini sebagai nabi dan rasul. Itu maksudnya terkemuka di dunia. Terus maksudnya terkemuka di akhirat, terpilih di akhirat, dia tergolong nabi dan rasul yang ulil azmi ya. Dalam posisi ini yang didekatkan, tetapi ada beberapa nabi juga yang lain, sekitar 5 nabi yang juga termasuk dalam ulil azmi. Nabi-nabi dalam posisi ulil azmi ya. Ini yang maksudnya terkemuka di dunia dan di akhirat. Artinya orang yang diistimewakan, tetapi di akhirat itu bukan hanya Nabi Isa. Ya, bukan hanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, itu Nabi Nuh, itu mereka terkemuka dalam posisi di dunia maupun akhirat. Dalam Islam namanya ulil azmi. Jadi sudah kelar. Tidak bisa diartikan lain-lain menurut Al-Quran, karena ini tafsirnya sudah jelas merujuk kepada posisi yang Madia sampaikan seperti itu. Kita lanjut. Datang menjadi Imam Mahdi dan hakim yang adil. Padahal hakim yang adil itu adalah Allah. Setelah saya kaji, rupanya Nabi Isa itu rohnya adalah roh Tuhan, roh Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Isa itu adalah firman Tuhan. Oke. Orang ini mencoba kembali mengkorelasikan Isa itu dalam posisi akan datang kembali. Justru di dalam hadis Nabi, Isa Al-Masih itu akan datang mematahkan salib sesuai dengan hadis Nabi, membunuhin para babi, dan kemudian menegakkan kebenaran dalam posisi membebaskan orang dalam hal-hal biaya-biaya atau pajak ya, di dalam posisi seperti itu. Jadi dia berlaku seperti itu nanti. Artinya mematahkan salib, membunuh babi ini jangan dimaknai letterlek, tetapi itu banyak makna yang terkandung di dalamnya. Posisinya seperti itu. Nanti kita cek kembali jalurnya. Baik, agar kita cukup jelas ya mendapat gambaran-gambaran tentang suatu ajaran, berhubung orang ini juga tidak ada ilmu agamanya sehingga jadi murtad, maka di sini Madia tampilkan bahwa ajaran keselamatan dalam Islam itu sudah cukup jelas. Bahkan posisi-posisi ajaran Islam itu juga bukan hanya menjanjikan sesuatu, tetapi berbentuk suatu yang Allah janjikan, bukan pengandaian-pengandaian. Mari kita kaji Bible maupun Al-Quran. Di sini kita bandingkan kejaminan keselamatan yang ditawarkan menurut Al-Quran maupun Al-Hadis yang cukup jelas. Di sini Madia gambarkannya. Kita dengarkan di sini. Nanti kita bahas sama-sama. Oke. Artinya, kalau Anda percaya kepada Yesus, maka nanti Anda akan masuk surga. Padanan dari ayat tersebut dalam Al-Quran sebenarnya banyak. Al-Baqarah 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. An-Nisa 57.
dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. An-Nisa 122. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Al-A'raf 42. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Yunus 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh keni-petik terbalik matan. Hud 23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ar-Ra'd 29. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ibrahim 23. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah, Salam. Al-Kahfi 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Maryam 60. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Taha 75. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, mulia. Al-Hajj 14. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Hajj 23. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Al-Hajj 56. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh keni-petik terbalik matan. Al-Ankabut 7. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Al-Ankabut 58. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Ar-Rum 15. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Luqman 8.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh keni-petik terbalik matan. As-Sajdah 19. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Asy-Syura 22. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Al-Jathiyah 30. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Itulah keberuntungan yang nyata. At-Taghabun 9. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. At-Talaq 11. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Al-Buruj 11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Berbeda dengan ajaran Kristen yang mengaitkan soal masuk surga hanya dengan percaya, sekalipun dalam beberapa diskusi Kristener sering mengatakan bahwa kalau sudah percaya maka perbuatannya sudah pasti merupakan amal soleh. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Fakta yang ada, amal saleh perbuatan baik bisa dilakukan semua orang. Tidak peduli apapun agamanya. Bahkan ateis sekalipun, maka Al-Quran mengaitkan surga dengan iman dan amal saleh. Artinya beriman saja tidak akan membuat Anda masuk surga kalau tidak pernah beramal saleh. Sebaliknya semua amal saleh Anda akan sia-sia kalau tidak didasari iman kepada Allah. Namun semua ayat Al-Quran tersebut tidak diartikan bahwa Anda yang merasa telah beriman dan beramal saleh pasti masuk surga. Karena selama Anda menjalani hidup maka dipastikan iman dan amal saleh Anda selalu berubah. Kadang naik dan kadang turun. Itu adalah hal yang manusiawi dan terjadi pada semua orang. Kondisi keimanan dan amal saleh yang tidak stabil tersebut bisa disebabkan oleh ujian yang diberikan Allah kepada manusia yang punya kodrat memiliki kecenderungan ke arah baik dan buruk. Al-Quran sendiri menyampaikan. Ali Imran 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Al-Ankabut 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Ali Imran 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Al-Hujurat 3. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
Al-An'am 145. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Al-An'am 53. Dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka orang-orang kaya, dengan sebahagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Al-Anbiya 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Muhammad 31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Al-Mulk 2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Insan 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi menurut Al-Quran, hidup di dunia tidak lain hanyalah periode untuk menguji keimanan dan perbuatan kita. Mengapa harus diuji? Karena hanya dengan ujianlah bisa dibuktikan apakah seorang manusia memang menjalankan hidupnya sesuai perintah Allah atau tidak. Dalam menjalani hidup sering kita tergelincir melakukan dosa. Itu juga manusiawi karena mana ada manusia yang tidak punya dosa. Untuk itu Allah memberikan mekanisme lain. Ali Imran 135-136. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. An-Nisa 64. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditapetik terbalik hati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. An-Nisa 106. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah 39. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah 73-74. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-A'raf 153. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman. Sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Anfal 39. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Ini sebagian dari ayat Al-Quran tentang pengampunan Allah. Masih banyak ayat yang lain lagi. Terus terang saya capek mengutipnya karena sangat banyak ayatnya. Silakan Anda cari sendiri dalam Al-Quran. Jadi ayat Alkitab memang tidak pernah menyatakan adanya jaminan Anda masuk surga karena percaya kepada Yesus. Karena semua ayat yang dikutip di atas hanyalah kalimat pengandaian. Dan itu sama saja dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Lalu mengapa umat Kristen sampai bisa punya pikiran sudah dijamin dan pasti masuk surga? Hanya dengan syarat percaya. Itu datangnya dari doktrin gereja yang dicekoki terus-menerus. Menjadi candu spiritual, bikin mabok dan melayang-layang. Lupa bahwa kita harus terus menjalani kehidupan dengan segala kemungkinan. Bisa istiqomah konsisten dengan keimanan dan amal saleh kita. Bisa juga terjerumus. Al-Quran mengatakan. Al-Baqarah 111. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tahu artinya, angan-angan kosong. Sesuatu yang belum ada di tangan. Tapi pikiran sudah merasa itu sudah ada di tangan. Itu namanya angan-angan kosong dan Al-Quran telah memperingatkan Anda dengan bahasa yang lugas dan jelas. Nah para pembaca, di hadapan Anda ada dua pilihan soal keselamatan dan jaminan masuk surga. Mana yang akan Anda pilih? Anda mau melayang-layang, menikmati angan-angan kosong Anda atau Anda kembali ke dunia nyata, menjalani sisa kehidupan Anda. Selalu berhati-hati agar tidak tergelincir. Selalu memohon kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang bisa memberi Anda petunjuk atau malah akan menyesatkan Anda kalau Anda menghadapnya dengan sombong, prasangka buruk dan kedurhakaan. Semuanya terserah Anda. Menjawab, apakah menurut Q.S. Maryam 19:71 semua pasti masuk neraka? Oke, sudah juga cukup jelas ya dalil yang mana menjelaskan bahwa posisi-posisi dalam Islam itu sudah cukup jelas. Bagaimana jaminan keselamatan di dalam Islam juga sudah cukup jelas yang menjelaskan dan menerangkan tadi. Nah, kembali kepada murtadin odong-odong ini. Murtadin ini ternyata
seperti yang dari awal kita lihat, dia tidak belajar ilmu agama Islam dengan baik dan benar, kosong ilmu tauhid, sehingga dengan mudah misionaris itu masuk mempengaruhi jiwa dan raga tubuh orang ini, sehingga menjadi masuk pindah agama menjadi murtad ini orangnya. Oke, mungkin sampai di sini Madia bisa sampaikan. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.